pesan yang disampaikan. Nah, ya. Wah, harus ikhlas. Aku belajar ikhlas dari karakternya Khadijah. Makanya kalau baca skenario sering berantem sama sutradaranya kayak gini-gini amat kali cewek gitu. Karena kayak wah ternyata menjadi perempuan yang harus ikhlas dan harus berbakti pada semuanya, pada agama, pada orang tua, diri sendiri itu susah juga ya. Aku kan sebagai perempuan belum mencapai tahap itu gitu, belum ada di situ gitu. Jadinya banyak belajar banget dari series ini, belajar ikhlas, belajar gimana berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang lain, membahagiakan orang lain, kayak gitu sih. Pilih selain Kenapa? Aduh, aku nggak ngerti lagi. Sama aja lah, peran sama aja. Terus Prilly, kalau perjalanan karir selama pandemi ini gimana? Perjalanan sebenarnya nggak ada, alhamdulillah nggak ada gimana sih, ada kerjaan yang tertunda itu pasti. Tapi kan sekarang karena hadirnya OTT dan akhirnya banyak orang yang shifting kan dari bioskop, akhirnya sekarang semua production house memproduksi series yang akan tayang di digital platform. Jadi nggak ada halangan untuk kita berkarya sih, tetap aja bisa syuting, tapi yang membedakan wadahnya tayangnya di mana itu yang membedakan. Kelihatannya mungkin aku kayak nggak ada beban, nggak ada halangan apa-apa ya, tapi padahal membagi waktu antara sekolah sama syuting tuh itu suatu hal yang paling susah, apalagi di saat skripsi gini ya, kita harus revisi, harus berhubungan sama dosen, harus bagi waktu untuk bimbingan, nah itu susah banget. Tapi untungnya dosen pembimbing aku ngerti pekerjaan aku gimana, dan di lokasi syuting juga di saat istirahat aku bisa sambil kerjain, dari perjalanan ke rumah ke lokasi syuting bisa sambil kerjain, akhirnya selesai juga gitu. Prilly, kenapa sih di bulan Ramadan nanti di 2 kali kita kan masih masa pandemi, hikmahnya apa yang bisa kamu ambil? Hikmahnya lebih bersyukur, jadi lebih mensyukuri hal-hal kecil sih. Mungkin yang tadinya sebelum pandemi hal-hal kecil itu nggak terlihat, jadinya pas pandemi oh jadi terlihat ya, ternyata di rumah bareng keluarga itu adalah suatu hal yang harus disyukuri juga. Yang penting bisa makan enak dan berlindung di bawah atap itu juga suatu hal yang bisa kita syukuri, karena ngelihat orang-orang yang banyak banget kesusahan, terus juga banyak yang kehilangan pekerjaannya, jadi masih bisa kerja di saat pandemi walaupun kerjanya lebih capek, itu tetap disyukuri karena ya masih banyak orang yang nggak punya kerjaan gitu. Selama skripsi udah beberapa, targetnya kapan? Udah bab 5, udah selesai. Udah selesai, jadi ya targetnya sidangnya tergantung jadwal dari kampusnya ya, jadi paling Juni atau Juli lah. Kondisi keuangan Prilly sendiri selama pandemi ini kayak mana sih? Kayak gimana ya? Ya baik-baik aja sih, alhamdulillah baik-baik aja gitu. Walaupun sebenarnya lebih pusing karena kan aku juga ada bisnis. Jadi gimana caranya nggak mencat karyawan, gimana caranya bisnis tetap jalan di saat pandemi kayak gini karena adanya lifestyle changes dari customer gitu-gitu. Jadi sebenarnya baik-baik aja, cuma lebih berusaha lebih keras lagi di saat pandemi karena banyak banget yang di take care gitu. Prilly, di sinetron itu Prilly nge-vlog waktu sama Boy William katanya kabarnya beliau Kenapa? banyak yang menghindar untuk deketin. Ya aku juga nggak ngerti ya. Maksudnya kalau aku kan juga bukan tipe yang Dikit-dikit Mbak. Aku bukan tipe yang fokus sama asmara gitu, karena emang setiap harinya kan kerja terus kuliah, yang nggak mikirin kayak gitu-gitu sih. Cuma memang mungkin karena aku terlalu sibuk jadi nggak ada waktu buat jalan sama orang, nggak ada waktu buat BKT-BKT-an gitu, santai aja. Tapi benar ya, banyak cowok yang agak sedikit minder gitu. Kalau minder aku nggak tahu ya, kan aku juga nggak pernah tanya ke cowoknya, kenapa sih lu nggak ngedeketin gue, kan nggak mungkin gitu dong. Ya kalau emang cowok nggak ada yang ngedeketin ya santai aja. Prilly, untuk sinetron ini nih, kan kamu kan di sini kan berhijab ya, terus ada hal yang artinya apa sih artinya pacaran secara Islami selain konflik tadi internal sekarang? Ya pastinya sih kalau karena perannya berhijab nggak ada sama sekali adegan bersentuhan, even bersentuhan tangan gitu, karena kan kita juga menghormati karakter Khadijah yang memang pemahamannya dia kalau suka sama orang yang nggak perlu bersentuhan, cukup dari tatapan aja, cukup dari gimana si Khadijah itu perhatian sama Ahmad, sekedar bawain makanan atau sekedar nolongin dia gitu. Jadi ya nggak ada pacar-pacaran sebenarnya adegannya di sini. Cuma penonton pasti tahu kalau Khadijah tuh cinta sama Ahmad gitu. Cuma ya dengan caranya dia. Gitu. Kalau untuk pribadi Prilly sendiri seperti apa? Kalau dengan cara apa? Kalau untuk pribadi Prilly sendiri seperti apa gaya pacaran? Ya pribadi aku sendiri sih, aku sih pacaran ya. Ya gimana ya, maksudnya? Ya ini hal yang sensitif banget. Cuma kalau aku
ya aku belum ada di tahap itu, aku belum di tahap itu. Iman aku masih cetek banget, nggak kayak Khadijah lah. Pemahaman aku soal agama nggak setinggi Khadijah gitu. Makanya di series ini aku sambil belajar Islam, banyak ayat-ayat yang baru aku tahu, banyak pengetahuan soal Islam yang baru aku tahu. Walaupun aku dari SD juga sekolah Islam, cuma kan waktu masih kecil kan ya nggak banyak baca sedalam itu kan, apalagi soal percintaan mana kita baca waktu SD gitu kan. Jadi banyak tahu, oh di Islam tuh kayak gini cara mencintai orangnya, oh di Islam tuh kayak gini ta'aruf apa gitu. Itu juga suatu hal yang baru aku tahu gitu. Cuma kalau aku sendiri, aku masih menjalani hal yang menurut aku normal, kayak pacaran atau apa. Kalau masalah itu dosa atau enggak, itu urusan aku ya. Aku juga nggak tahu itu hukumnya kayak gimana, masih cetek banget pengetahuan. Really, mau ayah juga ada arti kayak mau pakai. Amin, didoain aja ya. Kalau itu kan panggilan dari atas ya, maksudnya hidayah itu kan diturunin dari yang di atas ya. Aku sebagai manusia berusaha menjadi manusia yang baik supaya bisa menjemput hidayahnya gitu kan, karena kan ada istilah menjemput hidayah gitu ya. Jadi berusaha menjadi wanita yang baik, menjaga diri ya, walaupun pacaran tapi kan kita juga tahu batasannya sampai mana gitu kan, batasannya sampai mana kita menjaga diri kita gitu ya. Siapa tahu bisa menjemput hidayah atau bisa dikasih hidayah cepet, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa tahu ke depannya kayak gimana. Cuma ya untuk sekarang ya jalanin aja sebagaimana aku menjalani hidup. Tapi kamu ada kriteria nggak sih Prilly? Iya. Kriteria seagama, baik hati, tidak sombong aja dong. Yang baik-baik lah gue mau pasti. Tapi Prilly, Apa? Belum ketemu Kak. Harus lebih mapan. Udah belum ya. Harus lebih mapan nggak dari Prilly? Harus lebih mapan. Ya harus biar nggak nyusahin.